Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Pengadilan Agama Sukamara Talk atau Pastok, yang mana pada hari ini merupakan episode spesial. Mengapa spesial? Karena dari sejak Lebaran kita baru kali ini ibaratnya melanjutkan agenda atau rutinitas kita di dunia maya melalui Pastok, yang mana pada hari ini kita kedatangan para tamu-tamu spesial. Yang mengapa spesial? Karena tamu kita pada hari merupakan para agen perubahan di Pengadilan Agama Sukamara pada tahun 2023. Selanjutnya mungkin langsung saya perkenalkan dahulu para agen perubahan di Pengadilan Agama Sukamara ini. Mereka merupakan agen perubahan dari bagian mana atau dari lingkup mana di Pengadilan Agama Sukamara? Mungkin yang pertama dulu, agen perubahan yang pertama dari Bapak yang di sebelah kanan, dipersilahkan. Langsung ya. Baik. Langsung, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore dan selamat bersemangat buat teman-teman semua. Baik, kami dari agen perubahan. Di sini saya sebagai agen perubahan di bidang hakim. Kemudian nama saya ada yang Septi Irawan, dan juga ada teman-teman di kiri saya, yakni Mas Irfan Dwi Aprimadika. Ini agen perubahan bidang kesekretariatan. Lalu ada juga Mas Furkon Asidiki, yakni agen perubahan Pengadilan Agama Sukamara bidang kepanitraan, serta Mas Reksa Prastama, yakni adalah agen perubahan atau disebut juga BPNPN Teladan, seperti itu. Jadi ini perkenalan singkat, saya mengawali perkenalan biar semuanya saya sampaikan yang teman-teman. Tapi silakan bagi teman-teman yang ingin memperkenalkan lagi, dipersilakan. Cukup aja. Oh, cukup. Cukup. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jawabnya tak perlu diwakilkan lah. Tidak perlu, nanti langsung teman-teman semua. Takutnya kan diwakilkan lagi gitu. Baik, yang pertama mungkin yang ingin para sobat peradilan itu sendiri, supaya mereka ibaratnya lebih tahu atau lebih mengenal lagi sebenarnya apa sebenarnya agen perubahan itu dan agen perubahan yang ada di peradilan. Jadi saya mewakili istilahnya dari para sobat peradilan. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu sebenarnya agen perubahan itu apa, atau yang dimaksud dengan agen perubahan itu sendiri sebenarnya apa sih gitu loh. Mungkin para agen dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Pak Host yang baik hati. Tepuk tangan untuk Pak Host kita. Nggak perlu lah, cukup tanda tangan. Sebenarnya ini saya awali ya. Saya di sini nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman agen perubahan yang lain. Jadi saya kasih pengantar terlebih dahulu buat teman-teman sobat peradilan yang ada di luar sana. Mungkin masih bertanya-tanya agen perubahan itu apa dan seperti apa agen perubahan itu. Nah, di sini saya akan mengawali dari zona integritas dulu. Jadi agen perubahan itu muncul manakala ada program pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sukamara. Kita tahu sendiri program zona integritas itu sudah dilakukan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jadi awal-awal sudah ada. Itu diinisiasi oleh Kemenpan RB atau Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, di situ langsung saja pada poinnya. Jadi sebenarnya agen perubahan itu adalah salah satu agen yang melakukan perubahan untuk dalam program pembangunan zona integritas itu sendiri. Di mana salah satu tugas dan peran dari agen perubahan itu, ketika kita membaca dari beberapa peraturan yang ada, disimpulkanlah, yakni salah satunya adalah sebagai katalis. Nah, katalis itu apa? Nah, katalis itu adalah sebagai bagian dari
memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengubahan lah. Katalis itu kan mengubah dari hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Jadi ada istilah pengubahan, lalu kemudian berikutnya penggerak perubahan. Yang kedua, nah penggerak perubahan itu dalam arti apa? Jadi untuk lebih mengedepankan, banyak orang ingin berubah, tapi ketika tidak ada yang mengawali, maka tidak akan terlaksana. Seperti itu. Lalu berikutnya yakni berkaitan dengan pemberi solusi. Jadi tidak hanya pegadaian ya di sini yang memberikan solusi ya, tapi termasuk juga dalam pemberi solusi dalam arti sebagai agen perubahan ini ketika ada masalah di kantor, mereka yang memberikan solusi seperti itu. Dan lalu yang keempat adalah mediator. Jadi mediator ini ketika ada hal-hal yang mau disampaikan baik di pimpinan maupun di bawahan atau mungkin karyawan atau pegawai. Jadi kita sebagai orang yang menyampaikan. Jadi ketika ada problem, nggak sesuai seperti ini nih, nah kita memediatornya. Tapi mediatornya nggak harus ketemu bersama, tapi lebih diarahkan kepada kita mendengar mereka, kemudian kita sampaikan ke pimpinan, dan ketika kita mendapat informasi dari pimpinan, kita sampaikan kepada bawahan seperti itu. Berikutnya sebagai penghubung. Nah, yang kelima ini sebagai penghubung antara atasan dan bawahan, di mana 5 hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi intinya agen perubahan itu terdiri dari 5 hal. Pertama, katalis. Kedua, penggerak perubahan. Kemudian yang ketiga, pemberi solusi, mediator. Dan yang terakhir adalah sebagai penghubung. Seperti itu. Itu penjelasan mengenai pengertian dari agen perubahan itu sendiri di Pengadilan Agama Sukamara. Seperti itu, Pak Host, silakan dilanjutkan. Baik, mungkin itu dari dasar pemikiran salah satu agen perubahan di PA Sukamara. Mungkin dari para agen yang lain, apakah sependapat atau sepakat, atau barangkali ingin menambahkan kalau misalnya yang sudah dijelaskan tadi ada yang ibaratnya kurang lah. Izin Pak, izin kan tuh. Gak usah pakai izin. Kita nggak di sekolahan ini. Sebetulnya sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh yang punya Bapak Adeng tadi sebagai agen perubahan dari hakim. Memang seperti demikian sudah dijelaskan agen perubahan itu. Jadi mungkin secara lebih sederhananya, jadi satuan kerja atau satker itu memang diarahkan untuk tentunya ada perubahan gitu secara menyeluruh. Nah, agen-agen perubahan inilah yang menjadi mengawali perubahan itu sendiri gitu. Jadi sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Adeng, memang pasti ada keinginan untuk berubah itu di setiap diri masing-masing itu pasti ada. Cuma terkadang kan ada rasa yang mengganjal gitu, sehingga orang ini enggan untuk mewujudkan perubahan itu. Jadi wakilkanlah oleh agen-agen perubahan ini gitu Pak. Iya. Apalagi perubahan menuju arah yang positif itu maksudnya. Iya, tentunya perubahan menuju bukan ke arah yang negatif. Mungkin yang lain ada yang menambahkan lagi? Atau dipersilahkan. Terima kasih atas Pak kesempatannya. Host. Tua banget ya. Mas Host kali ya. Om Host. Jadi untuk agen perubahan sendiri sebenarnya sudah ada pedomannya sebenarnya di Permen PAN nomor 27 tahun 2014. Secara eksplisit di situ dijelaskan bahwa pengertian agen perubahan adalah individu atau kelompok yang terpilih untuk menjadi pelopor perubahan, kemudian dipercaya
mampu menjadi panutan atau contoh dalam mencerminkan kinerja integritas yang tinggi di lingkungan organisasinya. Berarti tambahannya seperti itu. Oh iya, terima kasih. Kalau mendengar dari penjelasan para agen perubahan tadi kayaknya memang gak gampang kayaknya gak jadi agen perubahan nih. Masalahnya gini, saya yang udah 10 tahun lebih kerja di pengadilan gak pernah sekalipun jadi agen perubahan gitu, Pak. Karena mungkin saking beratnya kali ya terpilih menjadi seorang agen perubahan gitu. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya yang ingin saya kulik lagi, sebenarnya rekan-rekan ini kan ya para agen perubahan ya di bagian masing-masing, khususnya di Pengadilan Agama Sukamara. Yang ingin saya kulik, bagaimana sih kemarin mekanismenya pemilihan agen perubahan yang ada di Pengadilan Agama Sukamara gitu loh. Proses bagaimana bisa terpilihnya berarti. Iya, proses pemilihannya. Siapa nih yang menjawab? Mas Reksa. Rasanya Mas Reksa nih cocok. Ya kayaknya Iya. Terima kasih bersuara. Om Host. Iya, iya. Ya, Nah, jawaban dari rekan ini yang saya tunggu. Mekanismenya itu ya mungkin dari kemarin itu kan dari Pak Wakil kan mengasihkan link voting untuk pemilihan itu kan, dari masing-masing pegawai itu memiliki suara untuk memilih. Jadi kita ini terpilih dari suara pimpinan dan pegawai, seluruh pegawai Pengadilan Agama Sukamara, begitu Pak. Ya begitu Om, maksud saya. Om lagi ya. Oh Iya, gitu. iya. Melalui link yang dibagikan kemarin Iya, tuh. itu kan. Oh iya iya. Terus apakah ada semacam kayak kalau kita lihat kan biasanya kalau pemilihan legislatif tuh sebelum hari H pemilihan itu biasanya ada semacam kayak kampanye. Kalau untuk agen perubahan itu sendiri yang kemarin ada nggak kira-kira? Kalau untuk agen perubahan yang tahun ini kelihatannya nggak ada sih kemarin Pak. Jadi kita ini terpilih dengan cara yang gimana ya Pak, demokratis lah Pak. Iya. Sangat Iya. demokratis ya. Sangat demokratis gitu Pak ya. Iya. Artinya para pemilih ini nggak perlu harus mendengar kampanye-kampanye dari para agen sendiri, mereka istilahnya memilihnya dari hati nurani gitu Iya, loh. Pak. Berdasarkan hati nurani mereka memberikan suaranya untuk Ya, pemilihan agen bisa dibilang perubahan gitu. seperti itu Pak mungkin ya Pak. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan lagi nggak? Siap. Oh ya. Ada trouble kah? Oh siap. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mengetahui mekanisme pemilihan agen perubahan di Pengadilan Agama Sukamara, selanjutnya rekan-rekan agen perubahan ini dianggap sah atau dilantik atau dianggap sebagai agen perubahan itu sendiri sejak kapan itu? Apakah memang ada acara pelantikan khusus gitu, semacam kayak pelantikan jabatan atau bagaimana? Jadi semacam diresmikannya gitu Pak ya? Iya. Kapan ya? Secara resmi lah ibaratnya dianggap sebagai seorang agen perubahan yang akan membawa perubahan gitu. Jadi sebetulnya kemarin tuh bukan kayak pelantikan gitu, nggak juga sih ya. Jadi setelah tadi ada pemilihan melalui link yang disampaikan, jadi masing-masing memilih, terus keluar hasilnya, barulah kemudian ditetapkan dengan pembagian SK gitu. Jadi pembagian SK itu dilakukan setelah apel Senin pagi tanggal 30 Januari ya, kalau nggak salah 30 Januari di awal tahun tuh kan. Setelah apel Senin pagi kita selesai, terus ada acara pembagian itu SK penetapan agen perubahan gitu.
Dan oh ya ada sertifikat juga ya. Iya terus kita berfoto, udah sih gitu aja Pak. Oh gitu. Gitu aja. Berarti sejak 30 Januari 2023 ya? Iya betul Pak. Itu berlakunya sampai kapan itu? Apakah seumur hidup atau cuma sampai 31 Desember atau sampai pemilihan agen perubahan berikutnya itu? Sampai agen selanjutnya. Jadi ya berlakunya itu sampai ada terpilih lagi agen perubahan yang selanjutnya gitu Pak. Oh gitu. Terus Kemudian yang mungkin yang pengen sobat peradilan tahu itu sendiri, yang pengen sobat peradilan tahu ketika sudah resmi dilantik atau resmi menyandang gelar sebagai agen perubahan, apa yang rekan-rekan rasakan gitu? Ya, silakan. Iya mungkin. Nah ini harus satu-satu ini, Iya betul. karena beda-beda orang kan Sepakat. beda-beda apa yang dirasakan gitu loh. Ini soalnya bersifat perasaan Personal kan ya. ya. Personal kan. Personal. Satu-satu. Ya. Jadi saya awali dulu dengan agen perubahan saya dulu. 01. Oh iya, 01. Oh ada nomor urut ya? Terus 02 yang mana? 03, 04 ya. Oh, Berdasarkan apa? Nggak tahu. Dari umur ya. saya 00. Silahkan lanjut. Ya, baiklah. Jadi perasaan menjadi agen perubahan itu sebenarnya awalnya sih memang berat ya. Memang awalnya berat sekali kan. Apalagi dengan kondisi kantor yang masih baru gini kan. Tentunya kinerja agen perubahan itu dituntut lebih ekstra. Dan juga apalagi sekarang kan kita sudah APM berkali-kali kan. Dan kebetulan juga sejak tahun 2020 kita sudah mendapatkan A Excellent. Namun untuk pembangunan zona integritas sendiri memang kita terus membangun. Jadi perasaan saya di sini merasa memang berat awalnya. Tapi karena ini sebuah tugas, mau tidak mau kita harus melakukan itu. Artinya buat sobat peradilan semua, memang agen perubahan itu kelihatan keren ya kalau di mata teman-teman semua gitu kan. Tapi sebenarnya agen perubahan itu adalah sebagai apa ya? Orang lah atau agen yang punya peran penting dalam kemajuan dan perubahan sebuah satker. Jadi manakala agen perubahan itu ternyata memang tidak bisa melakukan perubahan, maka satker itu akan semakin kurang maju seperti itu. Nah, dalam arti di sini perasaan kami di sini berusaha menjadi agen perubahan sebaik-baiknya meskipun dengan kondisi kekurangan dan juga kelebihan. Kita masing-masing punya kelebihan dan juga masing-masing punya kekurangan, sehingga di sini kita berkolaborasi untuk membentuk sebuah kerjasama agen perubahan untuk menciptakan suatu perubahan yang menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi singkatnya dari saya agen 01, mungkin dari agen 02 bisa ditambah. Ayo agen, bukan agen gas LPG ya. Silakan agen perubahan 002. 03 dulu kan. 03. Oh agen 003. Oh 02 itu. Ayo silahkan agen 003. Terima kasih atas pertanyaan yang karena sifat yang personal menurut saya ini karena kita sistemnya dipilih, jadi berdasarkan suara yang terbanyak. Jadi dari suara terbanyak tadi kita dipilih, kita dipercaya oleh beberapa orang yang memilih kita, maka adalah sebuah tanggung jawab yang besar mungkin untuk bisa tadi dikatakan bahwa untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik lagi. Ketika kita berbicara menjadi agen untuk bisa berubah ke lebih baik lagi, tentunya kita kan jadi pelopornya, jadi agennya tadi adalah berangkat dari diri kita sendiri. Jadi diri kita ini harus menjadi diri yang lebih baik dulu sebagai contoh untuk yang lain. Oh ya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke agen 02. Silakan agen 02. Agen 02 dari bagian kepanitraan. Ya, kalau untuk saya sendiri sebetulnya mungkin agak
ada agak mirip ya dengan agen 01. Jadi terkait dengan itu tadi, karena ini kita dipilih kan ya, terus juga menyambung dari agen 01 juga bahwasannya kemajuan Satker ini menjadi tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab semuanya sih sebetulnya ya. Cuma yang mempelopori hal tersebut itu ya agen perubahan ini gitu. Dan ketika perubahan tersebut tidak terwujud, jadi mungkin ada bisa dikatakan agen perubahannya ini kurang maksimal atau gitu ya. Sehingga sangat ada rasa kalau dibilang rasa tuh rasa bersyukur juga gitu. Dan karena dengan dipilihnya kita ini dari kita pribadi juga ada tuntutan untuk memperbaiki diri sendiri dulu gitu kan, untuk supaya kemudian bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk berubah ke arah yang lebih baik, seperti itu sih Pak. Ya, lanjut agen 004. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya itu kan, saya juga kan di sini masih baru kan sebagai agen perubahan ataupun PPNPN teladan, meskipun belum genap 1 tahun. Ya, dipilih sebagai agen perubahan itu rasanya kaget juga kan. Saya kan juga pegawai baru bisa kepilih gini gitu. Mendapatkan votingan tertinggi lah di bagian PPNPN juga kan. Kalau menurut saya ya ada rasa syukur juga, gembira sih mungkin ada juga ya Pak. Karena kan kita menjadi PPNPN teladan tuh dinilai juga kan sebagai tadi acuan juga kan Pak untuk perubahan. Ya menurut saya sih begitu juga sih Pak, menurut saya. Apalagi diberikan sertifikat kemarin ya. Itu otomatis sudah tersertifikasi gitu loh. Ya, tersertifikasi ibaratnya sebagai kualitasnya sudah teruji gitu. Ya, iya. Ya, gitu saja sih Pak menurut saya. Selanjutnya kalau tadi kan kita terkait dengan feel atau perasaan kita sebagai agen perubahan ya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada rekan-rekan sekalian, sebagai agen perubahan di Pengadilan Agama Sukamara itu sendiri atau di sini, apa yang sudah terhitungnya kemarin dari Januari ya, 31 Januari ya, ini sudah bulan Mei. Nah, anggaplah kurang lebih udah 4 bulan. Nah, apa yang sudah rekan-rekan agen perubahan kerjakan atau apa yang sudah rekan-rekan kerjakan dalam rangka membawa angin perubahan di Pengadilan Agama Sukamara, dalam artian membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk Pengadilan Agama Sukamara atau untuk kemajuan Pengadilan Agama Sukamara itu sendiri? Apa yang sudah dikerjakan, kemudian ya program kerja lah yang sudah dikerjakan di selama 4 bulan terakhir gitu. Terserah mau siapa yang sudah ready. 01 dulu. Iya, 01. Berdasarkan berurut. Iya, sesuai umur. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk saya pribadi kemarin ini sih sebenarnya sejak dulu kan memang kita jarang ya ada yang namanya pembinaan mental secara kontinu gitu kan ya. Sempat terpikir lah waktu itu kita mau bahas apa gitu kan, waktu awal-awal mau bahas kajian tentang apa gitu kan. Awalnya kita mau Ramadan aja deh gitu kan, tapi lama kelamaan akhirnya kayaknya lebih baik dibikin rutinan kita kajian setiap bulan Pak gitu kan. Saya memberikan informasi ke Pak Ketua seperti itu. Nah, kitabnya apa gitu kan? Awalnya memang banyak sih, jenis kitabnya kan banyak. Ada kitab Riyadhus Shalihin, kemudian ada kitab Fikih Sunnah, kemudian ada Hidayatul Mujtahid itu kan, dan banyak macamnya. Cuman kita kenapa lebih condong ke Riyadhus Shalihin? Karena memang di situ banyak nilai-nilai yang ada yang bisa kita kembangkan dalam dunia kerja seperti itu.
Jadi nama perubahan yang bukan saya sih yang bikin, tapi teman-teman semua. Kita menampung penjelasan dari teman-teman semua, kemudian tercetuslah namanya Dintalpas kan. Jadi pembinaan mental pengadilan agama Sukamara, dan itu alhamdulillah sudah berlangsung setiap bulan, bahkan di bulan Ramadan kemarin sudah full 30 hari. Selama jam kerja kita melaksanakan kegiatan itu. Seperti itu. Itu mungkin dari 001, kemudian dari 002 atau 003 silakan. Dari saya dulu Pak ya. Yang salah satu yang menjadi program dari saya sendiri terkait dengan agen perubahan ini, yang pertama itu adalah Sinanti Pak ya. Memang kemarin Sinanti. Apaan tuh Sinanti itu? Nah, kalau dari namanya, jadi ada yang kemarin tuh namanya Sinanti itu sistem pelayanan tanpa istirahat kah? Atau ternyata memang sudah diskusikan lagi Sinanti itu sistem pelayanan tanpa henti. Maksudnya tanpa henti di sini, tanpa henti. Iya sih. Kalau dalam pelaksanaannya sendiri sih memang jadi kalau jam istirahat itu kan ya namanya istirahat, tidak ada pelayanan gitu yang sebelumnya ya. Pegawai ini kan namanya pasti butuh istirahat gitu kan. Istirahat ini di jam istirahat yang mana yang dimaksud di sini istirahat siang gitu, yang biasa dipakai untuk sholat, makan, dan istirahat yang lainnya gitu kan. Nah, melalui program ini kami di PTSP di depan itu pelayanan terpadu satu pintu mencanangkan program Sinanti ini, sistem pelayanan tanpa henti, sehingga dengan adanya program ini ketika jam istirahat itu tetap ada minimal satu lah yang standby di PTSP, sehingga para pihak yang datang untuk entah itu sekedar menanyakan informasi terkait prosedur berperkara, atau mungkin pengambilan produk, atau juga pendaftaran mungkin baik gugatan maupun permohonan, itu bisa tetap terlayani meski pada saat jam istirahat, seperti itu Pak. Oh, berarti itu program kerjanya berbentuk pengoptimalan dan mempermudah pelayanan gitu maksudnya ya? Iya betul Pak. Jadi sebetulnya bukan satu hal yang betul-betul baru gitu. Jadi kita mengoptimalkan aja hal yang mungkin masih dirasa kurang optimal sebelumnya gitu. Oh iya, siap. Terus di samping itu paling ada juga ya kebanyakan kalau dari saya mungkin optimalisasi lagi ya. Yang kedua itu namanya apa ya Pak ya? Bapak Agen 03. Jadi belum dikasih nama ya? Jadi tuh ketika ada persidangan itu SOP di kita memang kan para pihak itu difoto dulu, difoto untuk laporan sih sebetulnya. Jadi bukan kita foto terus kita sebar gitu, enggak juga. Jadi untuk sebagai arsip mungkin juga kan. Oh iya. Nah itu fotonya kadang kan kadang di depan pintu, kadang di depan ruang sidang, dan kurang seragam gitu lah. Jadi kemarin juga sebetulnya juga makanya ini juga bukan program saya sendiri gitu yang mencetuskan. Jadi sebetulnya hasil dari pengamatan teman-teman semua, dan akhirnya tercetus ide itu kan, gagasannya ditemukan bersama, yaitu dibuatlah suatu foto booth yang mana nanti para pihak itu di fotonya di situ gitu. Jadi selain lebih seragam juga lebih elok juga, lebih elegan juga dipandangnya gitu kan. Yang itu yang kedua. Yang ketiga mungkin yaitu terakhir pelayanan apa ya kan? Tulen ya. Tulen apaan lagi tuh? Tulen ya. Gimana nih? Agennya sendiri nggak hafalnya. Mungkin masih dalam tahap pengembangan kali. Inovasinya. Ya kalau pelaksanaannya alhamdulillah mungkin masih kurang maksimal, cuma sudah berjalan gitu seenggaknya. Terkait Tulen ini memang kalau
kepanjangannya sendiri adalah Bantuan Nasehelen. Nasehelen. Susah ya bahasa Belanda. Apaan lagi tuh? Nasehelen itu kan apa namanya? Jadi berkas yang dilampirkan oleh para pihak dalam untuk sebagai alat bukti Pak ya. Itu perlu dinasehelen apabila di berkas atau dokumen tersebut belum ada materainya gitu. Jadi ini nasehelen itu jadi melibatkan kantor pos. Jadi yang berhak dan berwenang untuk menasehelen suatu berkas ini memang kantor pos gitu. Cuma kan kebetulan kantor pos kan jauh ya dari sini. Jadi untuk beberapa pihak itu mungkin agak sulit dan melihat situasi dan kondisi juga sih sebetulnya. Jadi supaya mempermudah aja, supaya nanti setelah semuanya selesai, misalnya ini dalam konteksnya kalau misalnya ada pihak yang mendaftar gitu Pak ya. Iya. Jadi semuanya sudah selesai nih, tinggal ada yang kurang nasehgelennya belum. Oh kalau gitu bisa aja nanti melalui kami yang membantu para pihak untuk menasehgelen dokumen-dokumen yang belum gitu, sehingga nanti pihak bisa langsung pulang aja gitu setelah semuanya yang lainnya dipenuhi gitu syarat-syarat pendaftarannya gitu Pak. Paling itu dulu aja sih kalau dari saya. Dalam artinya masih dalam rangka optimalisasi pelayanan gitu bentuknya. Iya betul Pak. Lagi-lagi optimalisasi juga sih sifatnya gitu. Kalau dari agen 003 apa yang sudah Anda kerjakan dalam rangka membawa angin perubahan di Pengadilan Agama Sukamara? Oke, terima kasih atas Angin. Takutnya masuk angin gitu kan. Jadi latar belakang kenapa sih agen perubahan tuh wajib membuat program kerja. Jadi Ada latar belakangnya ya. Ya, melalui program kerja tadi, kinerja dari agen perubahan diharapkan mampu berjalan secara efektif, efisien, dan dapat diukur. Oleh karenanya, tiap agen tuh mewajibkan membuat beberapa program dari saya. Karena saya bagian di sekretariatan, lebih tepatnya di bagian IT. Jadi program kerja yang telah saya buat ini kaitannya dengan tupoksi saya. Apa saja sih beberapa program yang telah saya laksanakan? Antara lain yang pertama adalah ada namanya pengoptimalisasi fitur website. Jadi di website kita sebenarnya sudah sesuai tuh struktur menunya dari sesuai surat edaran Mahkamah Agung lah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi akan tetapi website yang kita miliki sekarang ini dirasa kurang menjangkau para kaum disabilitas, yang mana biasanya agak sulit gitu ya Pak untuk menangkap informasi dari tulisan. Iya. Kemudian dari latar belakang situlah saya buat program kerja untuk dapat memudahkan para penyandang disabilitas dalam menangkap informasi yang ada pada website. Oh iya. Untuk konkretnya di website mungkin barangkali bisa dicek pada website PA Sukamara. Di dalamnya di situ ada fitur tombol accessibility. Salah satu fiturnya adalah mengubah dari teks menjadi suara. Ada fitur lagi untuk memperbesar ukuran teks. Kemudian ada fitur lain mengubah warna. Jadi pada intinya adalah mempermudah para penyandang disabilitas untuk mengakses begitu. Nah, kemudian ada program kerja yang telah saya laksanakan, yakni pembuatan website PTSP Online. Pada PTSP Online sendiri adalah perpanjangan tangan dari PTSP secara konvensional dan secara offline. Jadi di situ disediakan beberapa informasi terkait pelayanan melalui yang berbasis online seperti itu. Nah, yang kemudian karena saya selaku admin sosmed, jadi di situ saya juga tercetus untuk bagaimana meningkatkan citra positif dari lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Sukamara, yakni membuat konten mungkin barangkali ya. Konten
dalam transparansi informasi. Itu seperti apa tuh? Salah satunya adalah menginformasikan bahwa Pengadilan Agama Sukamara memiliki inovasi yang seperti ini. Nah, nanti di website atau sosial media nanti kita dibuatkan gambarnya gitu, Pak. Oh Jadi gitu. isinya seperti itu. Terus kemudian ada transparansi biaya perkara, Heeh, seperti itu. Jadi lebih memudahkan lah masyarakat tuh dalam mencari informasi, tidak melalui website saja. Seperti itu. Artinya masyarakat di luar sana yang ingin mengakses informasi Pengadilan Agama Sukamara tidak hanya mengakses lewat website ya, Betul sekali. bisa juga mengakses lewat media sosial. Mungkin media sosialnya media sosial yang mana nih? Media sosial kita kan banyak tuh. Atau yang dikenal masyarakat tuh mungkin kayak Facebook, Instagram. Itu yang punya PA Sukamara itu seperti apa tuh medsosnya? Jadi sosmed atau media sosial yang kita punya sebenarnya ada setidaknya Facebook, IG, YouTube, kemudian apa lagi? TikTok udah nggak TikTok? Oh ya ada. Oh ada TikTok. Oh ya. Oh lihat di bawah sini gitu. Iya. Kalau agen 004? Ya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin program kerja saya tidak sekencang angin-angin yang lain Pak. Oh, tidak sekencang angin yang lain. Ya, program kerja saya itu yaitu One Day One News ya Pak. Berarti ada hubungannya juga dengan IT gitu loh. Maksudnya? Iya, mungkin di bagian media sosialnya kan Pak gitu kan. Jadi One Day One News itu merupakan satu hari satu berita itu kan bisa menjadi gimana ya, transparansi atau keterbukaan suatu Informasi kan gitu. Apa saja sih kegiatannya hari ini Pengadilan Agama, atau apa sih kegiatan hari ini yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Sukamara atau pimpinan lainnya begitu Pak. Ya, up to date lah Pak misalnya. artinya itu merupakan semacam pemberita ya. Iya, Berita yang istilahnya menginformasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukamara itu. Iya. Berarti minimal satu berita itu. Ya, kalau maksudnya. ada acara mungkin langsung kita beritakan hari itu juga gitu. Oh, Pak. berarti aktual gitu ya Aktual maksudnya. gitu, Pak. Iya. One day one news. Satu hari satu berita gitu. Iya, dan aktual gitu Dan maksudnya. aktual. Itu bisa dilihat di website PA Sukamara juga gitu kan Pak, atau bisa melalui di sosial media juga. Itu cuman tapi tidak selengkap di website gitu Pak beritanya. Gitu. Jadi Iya, di sosial media juga ada gitu kan Pak, cuplikannya gitu kan Pak. Gitu saja sih Pak mungkin menurut saya. Cukup? Ada lagi yang ingin ditambahkan nih atau gimana? Karena waktu nih kayaknya sudah lewat kayaknya. Berarti cukup ya? Ada penguatan lagi aja. Oh gitu. Teman-teman di luar sana tahu juga sebenarnya kita ini agen perubahan di Pengadilan Agama Sukamara ini tidak hanya sekedar label nama saja, tapi ada beberapa hal yang telah kita lakukan. Di situ ada 10 program yang telah disampaikan sama teman-teman baik 02, 03 dan 04 yang pada intinya adalah untuk kemajuan satuan kerja, yakni Pengadilan Agama Sukamara. Terlebih juga di era sekarang, era digital. Jadi perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan kan ya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita juga harus ikut berubah, ikut sesuai dengan digitalisasi seperti itu. Jadi bagi teman-teman sobat peradilan mungkin yang ada di luar sana bisa melihat program-program kita mengenai kerja agen perubahan itu di evidence zona integritas, tentunya di website sudah ada ya. Website Pengadilan Agama Sukamara sudah ada. Jadi bisa dilihat di situ program kerja apa saja, dan tentunya bagi teman-teman yang mungkin merasa terbantu dengan program kerja yang telah kita lakukan baik secara internal maupun secara eksternal, kami berterima kasih kepada teman-teman
dan mohon dukungan agar program kerja kita semua ini bisa semakin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat mencari keadilan di Pengadilan Agama Sukamara. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Mungkin dari teman-teman ada closing opinion. Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang luar biasa dari para agen kita, agen perubahan yang ada di Pengadilan Agama Sukamara. Semoga apa yang menjadi inovasi, apa yang menjadi program kerja para agen perubahan ini bisa memberikan dampak yang benar-benar positif, dampak yang memang benar-benar memberikan kemajuan untuk Pengadilan Agama Sukamara. Terkait dengan perubahan, saya jadi teringat itu kata-kata yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin. Charles Darwin mungkin pernah mengatakan bahwa makhluk yang terkuat dan terpintar bukan makhluk yang terkuat dan terpintar adalah bukan mereka istilahnya yang paling bisa bertahan, tetapi mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan gitu maksudnya. Mungkin cukup sekian dulu podcast kita kali ini atau pastok kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan ya hasanah wawasan bagi kita semua dan bagi para sobat peradilan. Saya mau mewakili rekan-rekan sekalian atau sebagai host mau minta maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali pada episode pastok selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.